Oke, Yan, kita ngomong soal time karena ini paling menarik. Banyak orang yang nggak sadar bahwa betapa pentingnya waktu ketika mengalami penyumbatan untuk mencegah, untuk maksudnya let's say dia bisa balik normal kalau secepat mungkin dibawa ke rumah sakit. Iya, gitu. betul. Itu dalam berapa lama durasi waktunya? Paling baik adalah di bawah 4,5 jam, Bu. Kalau di bawah, maksud gue gini, ketika di bawah 4,5 jam gitu ya, kan dia tersumbat. Sampai rumah sakit tuh sumbatannya dilancarkan lagi atau gimana sih? Iya, betul. Jadi gile, lu bener-bener udah belajar dari Google nih kayaknya nih. Udah riset gue, udah riset. Kaget gue. Terus sebutnya. Nah, jadi benar kata lu, Bud. Yan, salah satu penyebab stroke adalah tekanan darah tinggi. Iya, betul. Karena tekanan darah tinggi bikin pembuluh darahnya dia pecah. Hal yang iya dong. Kagum. Gue juga kagum sebenarnya. Bagus Google ya. Sebelum datang tadi udah riset gue. Dan salah satu hal yang membuat tekanan darah tinggi selain makanan adalah ketemu partner yang menyebalkan. Jadi kita mau bilang bahwa hati-hatilah sama circle kalian, jangan sampai kalian kena stroke. Itu kan sebenarnya bicara kita. Boleh. Jadi kapan lu kena stroke? Teman-teman, kita mau bahas dengan simple dan kalian biar bisa jadi aware sama keluarga kalian. Gue mau nanya gini ya. Stroke tuh diidentikan dengan tiba-tiba bibirnya serong, badannya tiba-tiba setengah hilang gitu maksudnya. Setengah hilang. Nggak kayak lumpuh gitu kan. Ya. Pernah nggak sih ada orang yang menderita gejala stroke, tapi dia masih normal? Dia nggak tahu dia stroke. Masih normal? Maksudnya nggak ada keluhan sama sekali? Iya, atau keluhannya sedikit sekali lah. Mungkin dia badan nggak enak, pegel-pegel. Lu ngerti maksud gue? Yang orang nggak tahu dia ini kena stroke sebetulnya. Bisa. Contohnya gimana? Stroke itu kan sebenarnya, lu tahu kan, stroke itu ada 3 sebenarnya, Bud. Ada yang sumbatan, ada yang tadi yang seperti di Budi jelasin itu adalah pecah pembuluh darah. Ada satu lagi yang kita sebut dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi pembuluh darah itu kayak cuman kejang, nutup. Jadi kesana kayak stroke kan, terus habis dia kebuka lagi. I see. Jadi itu biasanya gejala kalau orang bilang stroke ringan. Oke. Masih bisa balik lagi gitu. Nah, di antara semuanya itu yang tingkat penyembuhan yang paling besar ya si TIA itu. TIA atau TAI? TIA, Transient Ischemic Attack. Kalau TAI yang gue lagi lihat sekarang. Nah, kalau lu tanya ya, bisa nggak keluhannya itu sampai nggak terasa banget sama si pasiennya? Bisa. Kalau misalnya ternyata sumbatannya terjadi di pembuluh darah yang kecil banget, yang mempengaruhi stroke itu kan karena di otak nih, otak kita kan gede nih, luas. Beda sama otak lu ya gitu. Gue bicara otak secara umum gitu. Otak gue lebih kecil kayaknya ya. Nah, kalau misalnya dia kenanya di bagian yang sangat kecil sekali, itu sebenarnya tetap terjadi stroke. Tapi karena lokasinya kecil, dia tidak diketahui dan tidak disadari penderitanya. Cuma pas di scan kelihatan. Jadi masih bisa aktivitas normal tuh? Masih bisa aktivitas normal. Oke. Nah, atau misalnya kalau dia pecah pembuluh darah, tapi pecahnya itu keluar darah itu sedikit banget, nggak banyak. Keluhannya paling cuma sakit kepala, pusing, rasa nggak enak di kepalanya itu. Dan itu kadang-kadang suka ya udah lewat aja. Gitu. Makanya jadi sebenarnya stroke ini keluhannya sangat beraneka ragam. Pernah gue dapetin kasus pada saat orang datang itu dengan keluhan vertigo, Bud. Dan ini juga menurut gue banyak ya ditemuin sama sejawat gue. Datangnya itu pasien pusing banget. Jadi dia dijemput pakai ambulans di rumah karena dia pusing banget, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Udah minum obat vertigo, gue nemuin pasien tuh tergeletak di lantai, bukannya kenapa-napa, dia nggak bisa bangun dari lantai itu. Terus? Tiap kali dibangunin dari lantai itu benar-benar pusing banget, rasanya dia kayak mau mual, muntah-muntah juga. Tapi gitu. Masih sadar ngobrol gitu. Masih sadar, nggak bisa bangun aja. Masih ngobrol, nggak ada kelemahan pada sisi tubuhnya gitu, kayak lu bilang gitu, hilang gitu kan. Nah, pas kita scan kepalanya ternyata memang ada sumbatan pada daerah otak yang mengatur keseimbangannya, makanya dia pusing. I see. Gitu. Jadi gejala stroke itu sebenarnya beraneka ragam, cuma memang jumlah frekuensi terjadinya yang seperti itu yang nggak lazim itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Biasanya kondisinya orang memang langsung bibirnya mencong atau badannya lumpuh sebelah gitu. Iya gitu. Nah kalau misalnya mau gampang tuh ingatnya adalah FAST, FAST, cepat. Oke. Nah, FAST, F itu adalah face, yang tadi Budi bilang mukanya mencong. Nah, A itu adalah arms atau tangan. Ada kelemahan pada tangannya, jadi kalau misalnya pas diangkat kedua tangannya itu biasanya nggak seimbang. Yang lemah biasanya akan ketinggalan. Nah, S adalah speech, cara bicara. Namanya juga mukanya mencong, ada kaku pada lidahnya, jadi biasanya bicaranya lebih ke arah pelo.
Nah, yang terakhir T itu adalah time. Itu adalah waktunya untuk beraksi karena harus secepat mungkin ditangani kalau misalnya untuk stroke. Yan, oke. Dalam kondisi tadi yang disebut, itu kemungkinan berarti pecah pembuluh darah ya. Untuk face tadi mukanya, kemudian untuk itu udah pasti pecah pembuluh darah bukan penyumbatan. Biasanya sih lebih banyak sebenarnya untuk yang sumbatan. Oh itu biasa untuk sumbatan. Kalau misalnya pecah pembuluh darah, yang tadi gue bilang yang nggak lazim itu kan pembuluh darah kecil tuh. Nah, tapi kebanyakan biasanya pembuluh darah itu pecahnya dalam jumlah yang agak banyak, pasiennya lebih banyak nggak sadar. Oh I see. Nggak sadar secara mendadak ya, gitu. Oh jadi kalau yang face tadi untuk muka dan mata itu malah biasanya penyumbatan ya? Biasanya paling banyak penyumbatan. Oke, Yan, kita ngomong soal time karena ini paling menarik. Banyak orang yang nggak sadar bahwa betapa pentingnya waktu ketika mengalami penyumbatan untuk mencegah, untuk maksudnya let's say dia bisa balik normal kalau secepat mungkin dibawa ke rumah sakit. Iya, gitu. betul. Itu dalam berapa lama durasi waktunya? Paling baik adalah di bawah 4,5 jam, Bu. Kalau di bawah, maksud gue gini, ketika di bawah 4,5 jam gitu ya, kan dia tersumbat. Sampai rumah sakit tuh sumbatannya dilancarkan lagi atau gimana sih? Iya, betul. Jadi gile, lu bener-bener udah belajar dari Google nih kayaknya nih. Udah riset gue, udah riset. Kaget gue. Terus sebutnya. Nah, jadi benar kata lu, Bud. Jadi pada saat datang nih, ya kan, target utamanya adalah yang tersumbat itu sumbatannya dihilangin. Gitu, dengan menggunakan obat atau menggunakan prosedur tindakan, itu sumbatan dicabut, pembuluh darah mengalir normal lagi, sehingga pembuluh darah itu kan memperdarai otak, sel-sel otak. Nah, sel-sel otak yang tadinya mampet itu udah sekarat, nggak sampai mati, dia dapat darah lagi, balik lagi, hidup lagi, dan orangnya itu bisa mencapai kesembuhan sampai 100%. I see. Kalau misalnya lebih dari itu, kan dia tersumbat nih, lebih dari let's say lama di bawahnya gitu. Maksudnya sel-sel otaknya keburu mati gitu. Ya, dan lu tahu kalau misalnya sudah mati nggak bisa dihidupkan lagi selnya, dan itu akan menjadi gejala sisa. Wah, kok lu kurang canggih? Setahu gua ya, dokter itu bisa menyembuhkan lagi hal yang udah rusak, yang udah mati gitu. Kenapa nggak bisa maksud gua? Lu kurang kali knowledge-nya. Contohnya? Agak susah juga ngasih contoh ya. Nah, tapi problem kita, Bud, 4,5 jam itu biasanya itu bukanlah gini. Pemberian terapinya mah gampang. Cuma tinggal yang berupa obat ya, dimasukin dalam pembuluh darah, sudah jalan. Paling berapa menit kan? Persiapannya, kapan si pasiennya menyadari kalau dia stroke, perjalanan dari saat dari rumah tempat kejadian sampai ke rumah sakitnya, itu semua memakan waktu, sehingga kadang-kadang sulit bagi kita di Indonesia untuk mencapai target di bawah 4,5 jam. I see. Gitu. Nah, lu kebayang nggak ya, misalnya seseorang menderita stroke. Nah, mulai pelok. Anggota keluarga yang lain nggak tahu. Aduh, kayaknya biasa aja deh dia gitu. Didiemin aja gitu. Padahal udah jelas-jelas mukanya mulai mencong, ngomongnya mulai pelok. Akhirnya pas ngomong, kok kayaknya ada yang aneh ya. Yaudah deh bawa ke rumah sakit. Itu udah telat. Atau ada yang aware. Wah, jangan-jangan bapak stroke nih gitu. Ayo tusukin dulu jarinya nih pakai jarum. Gitu. Seperti yang kita pernah bahas kan. Itu sendiri membuang waktu. Terus akhirnya pasiennya mau dibawa ke rumah sakit. Pas mau dibawa ke rumah sakit, di jalan macet total. Itu membuang waktu lagi. Pada saat dia di rumah sakit, dokter itu kadang-kadang kita sebagai protap utamanya, kalau misalnya orang stroke itu tetap harus kita scan kepalanya dengan CT scan atau MRI untuk memastikan benar gak sih ada sumbatan, dan itu sendiri perlu persiapan waktu juga. Nah, setelah kita yakin ada sumbatan, betul, barulah obatnya bisa kita berikan. Nah, kadang-kadang penyulitnya adalah di situ. Gitu, dari pasien yang nggak aware, dari jalanan yang macet, dari mungkin beban rumah sakit juga overload, misalnya pada saat COVID seperti ini kan, itu juga bisa memperlama waktunya, sehingga jarang banget bisa tercapai golden period 4,5 jam. I see. Dan biasanya secara medis di luar setelah 4,5 jam itu selnya udah mati kan, maksudnya gitu kan? Pelan-pelan kan mati. Jadi kita bilang 4,5 jam itu kan paling optimal nih. Ya in case bisa aja mungkin otak sel-selnya ada yang bisa bertahan 5 jam, 6 jam, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya untuk kata-kata kebanyakan orang, 4,5 jam itu diusahakan harus di bawah itu. Lebih cepat lebih bagus lagi malah. Oke. Gitu. Yan, gue mau nanya deh, maksud gue tekanan darah itu kan bisa dari makanan yang nggak sehat gitu ya. Jadi gue pengen pendengar kita juga paham gitu. Misalnya lu mengkonsumsi banyak makanan yang tidak sehat menyebabkan tekanan darah tinggi gitu. Ketika tekanan darah lu tinggi, ada nggak yang bisa mengembalikan dengan normal tanpa obat misalnya? Ada. Misalnya nih, kita buang penyebabnya. Kalau misalnya karena makanan yang nggak sehat, coba dihentikan dulu.
kebiasaan makan gak sehatnya. Nah biasanya sih kalau nggak terlalu parah, pelan-pelan tekanan darah akan balik lagi. Misalnya lu punya partner yang nyebelin pada saat podcast gitu kan, nah bikin darah lu naik gitu, ganti partnernya. Dan pelan-pelan otomatis akan turun lagi. tekanan darah akan turun lagi gitu. Nah, I see. nah, tapi kalau misal sudah terlanjur kronis, jadi misalnya tekanan darah itu kan faktornya banyak, Bud. Makanan, usia, ya kan, mungkin juga karena ada kondisi medis lainnya, penyakit ginjal, penyakit jantung. Nah, itu kadang-kadang sudah semakin bertambahnya tua seseorang itu agak makin susah dikontrol tanpa menggunakan obat. Lu maksudnya pengen jualan obat ya? Maksud gue gini loh, kita nih podcast yang ngasih edukasi kesehatan. Jangan dikit-dikit jualan. Kalau ada yang tertarik menjadi partner podcast gue, boleh langsung DM ke Instagram. Dan kalau ada obat yang mau di-endorse juga boleh taruh di sini. Nanti kita bilang, kita ganti. Gimana ya? Gitu, Bud, gitu. I see. Jadi sebetulnya enggak yang gue pikir sebetulnya faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi itu banyak ya. Enggak hanya makanan, bisa aja turunan juga bisa. Bisa. Jadi lu enggak emosional, lu makannya sehat tapi tekanan darah lu memang tinggi bawaannya. Bisa. Sih. Gitu. Dan mungkin nanti kalau misal memang lu tertarik banget nih, kita akan bahas di sesi podcast kita yang lain tentang tekanan darah tinggi. Kita belum pernah nih bahas ini. Kita hanya bahas stroke-nya, tapi kita nggak pernah bahas tekanan darah tingginya secara khusus. Betul. Itu bakal jadi menarik banget. Dan teman-teman, harapan kita sebetulnya begini. Amit-amit orang kena stroke ya. Tapi kalau kalian lihat ciri-cirinya ada, tolong ingat yang tadi, 4 tadi, FAST. Yang paling penting bawa ke rumah sakit secepat mungkin. Jangan asumsi begini. Enggak lah, ntar di rumah sakit disuruh operasi macam-macam. Biasa kan orang gitu ya, kadang-kadang gitu. Atau gue punya cerita sedikit lah supaya teman-teman juga bisa relate. Teman kantor gue ada yang kena COVID-19 positif. Nah dia ini suka jalan sama bos gue. Atasan gue nih suka jalan. Atasan gue juga. Bentar. Atasan lu suka jalan sama bos lu. Bedanya apa? Oh enggak, gini. Gue ada teman gue di divisi lain kena COVID-19. Dia sering pulang bareng atasan gue. Oh iya. Jadi sering makan bareng, sering pulang bareng. Atasan gue di tracing dong. Pas lagi lebaran kemarin. Terus mas nggak dicek? Enggak lah. Gue kan sama dia nggak ngapa-ngapain, orang cuma pulang doang bareng, nggak ada urusannya gue sama dia gitu. Jadi gue nggak mau kalau gue di rumah sakit pasti gue dikopit-kopitin gitu dia bilang. Jadi gue bilang gitu ya, serem juga gue ya gitu. Jadi kayak memang bayangin untuk nggak hanya kita ya, banyak orang-orang yang level lebih tinggi dari kita pun masih bisa punya mindset yang keliru sebetulnya. Jadi harapan kita di podcast ini adalah yuk perbanyak knowledge kalian gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa riset di tempat yang lain sebetulnya gitu. Ya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian pelajari gitu. Nah itu yang disebut dengan second opinion. Jadi kalau misalnya kalian dapat mendapatkan suatu saran medis tertentu, tapi kalian misalnya ya mungkin sanksi, mungkin punya pertimbangan lain dan ingin mencari seperti kata Budi nih, cari tentang yang lain nih, boleh dicari second opinion pada sumber yang bertanggung jawab. Yes. Gitu, jangan lu cari dari Mbak Google juga gitu karena kadang-kadang kita nggak tahu isinya seperti apa gitu kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang diwaspadai seperti tadi gue bilang pada penyakit jantung atau penyakit stroke atau mungkin pada kegawat daruratan medis, itu semua waktu itu sangat penting. Jadi makanya kalau memang lu mau cari second opinion, carilah secepat mungkin gitu. Jangan lu santai-santai. Jangan-jangan nanti pasiennya sudah terlambat untuk penanganannya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik dengan banyak topik-topik kita lainnya, kalian bisa mampir ke Instagram kita di @healthyhacks.id. Karena di Instagram kita ada banyak informasi kesehatan, kemudian kita juga banyak kolaborasi dengan para narasumber, bisa dokter spesialis, bisa juga pendengar kita, atau bisa orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan kita juga udah punya TikTok loh. Jadi jangan lupa follow akun TikTok kita di @healthyhacks.id. Dan kemudian kita juga akan selalu tayang nih podcast dan YouTube kita di setiap hari Senin dan Kamis. Pantengin terus aja. Jangan lupa untuk follow kita juga agar channel kita bisa berkembang. Jadi sampai situ aja. Sampai jumpa di episode minggu depan. Stay healthy, stay alive. Bye-bye.